อย่าเหลี่ยม ดีเหมือนกันมึงเข้ามาทำไมเฮียใจเย็น หนึ่ง ไอ้สัตว์ไปก่อนนี่อันนี้ Halo guys, semoga kalian diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah. Kembali lagi bersama film-film seru di Erdana Movie. Kali ini admin akan membahas film seru yang berjudul In Youth We Trust yang rilis pada tahun 2024. Di film ini menceritakan pemuda miskin dengan masa kecil bermasalah lalu dia dipenjara setelah kasus penembakan. Demi bertahan hidup di penjara, ia harus berjuang menemukan posisinya di antara geng-geng yang brutal. Film ini menghadirkan kisah yang emosional dan menggugah, cocok bagi penonton yang menyukai drama sosial dengan pesan mendalam. Tak usah banyak cincong, yuk mari gas ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini ya. Film ini berawal dari seorang pria yang baru saja keluar dari rumahnya dengan maksud untuk bertemu pacarnya yang tinggal di kampung sebelah. Pria ini bernama Puek. Sekedar informasi, Puek ini adalah mantan seorang petinju. Namun sejak ibunya tewas, Puek lebih memilih untuk meninggalkan dunia tinjunya. Puek tinggal di perkampungan kumuh yang di dalamnya dihuni oleh para gangstar, pengedar narkoboy dan juga sarang prostitusi. Di tengah perjalanan, Puek berhenti untuk membeli susu botol langganannya. Sehat. Lalu tak berselang lama, tiba-tiba ada seorang pria yang menghina Puek. Awalnya Puek masih bisa sabar menahan semua hinaan tersebut. Namun ketika orang itu menghina almarhumah ibunya, Puek pun dengan segera mencekiknya. Setelah itu datanglah pacar Puek yang segera melerai dan berusaha membawa Puek dari sana. Dan tanpa diduga, saat Puek hendak pergi, orang itu malah mengatakan kalau semasa ibunya masih hidup, si ibu goyangannya mantap. Apalagi saat bermain di ranjang. Sontak saja hal tersebut membuat Puek naik darah. Lalu inilah akibatnya. Singkat cerita, setelah membunuh orang itu, Puek harus divonis hukuman 10 tahun penjara. Lalu ia pun langsung dibawa menuju ke penjara. Setibanya di sana, Puek dibawa menuju ke ruangan kepala sipir bersama dengan seorang tahanan baru bernama Wirat. Diketahui kalau Wirat ini merupakan seorang waria di kota Bangkok. Kemudian dengan wajah sangar kepala sipir menanyakan dari mana mereka berasal. Tujuannya adalah untuk menempatkan di mana sel yang paling cocok untuk mereka. Dan akhirnya mereka pun ditempatkan di dalam satu sel yang sama. Meskipun Puek sempat komplain kepada sipir itu, namun dia malah ditampar karena dianggap terlalu banyak bicara dan cari masalah. 你就ต่อต้านกูสงสัยเฮียอะไรอีกไหมมึงสองคนตามกูมาเร็ว Seperti biasa, sebelum para tahanan masuk ke sel, rambut mereka harus dipotong hingga membuat kepala mereka masing-masing menjadi botak. Pada malam harinya, terlihat Puek dan Wirat yang sudah di dalam penjara tersebut diberitahu kalau sel blok A dipimpin oleh seorang pria bernama Bear. Bear adalah sosok pria kejam dan ia tidak akan segan-segan menghabisi siapapun jika tidak menuruti perintahnya. Di sini Bear meminta anak buahnya untuk membawa Puek dan Wirat ke hadapannya karena mereka belum diospek. Saat didatangi, ternyata Puek dan Wirat sudah tidur hingga dengan kasar si anak buah membangunkan mereka berdua. Di sini yang terbangun hanya Wirat saja, sedangkan Puek susah untuk dibangunkan. Kemudian si anak buah membawa Wirat ke hadapan Bear sesuai dengan instruksinya. Bear menjelaskan kalau di dalam blok ini mempunyai aturan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Para tahanan baru harus melayani semua kemauan Bear apapun itu, dan jika menolak, maka orang tersebut akan dihajar habis-habisan oleh semua tahanan yang ada di sini.
Kemudian Bear meminta Wirat untuk meng-SpongeBob-nya karena sudah lama businya tidak mendapatkan setrum. Wirat yang kebetulan cukup jago dalam hal itu. Lalu dengan terpaksa dia pun melakukannya meskipun di hadapan para tahanan lain. Sambil merasakan kenikmatan yang hakiki, Bear memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada Puek karena kerjanya hanya tidur saja. Dan akhirnya, Puek langsung dikeroyok oleh semua tahanan yang ada di Blok A. Di hari berikutnya terlihat Bear dan semua anak buahnya yang sedang makan siang di kantin penjara. Masing-masing dari setiap blok rutin berkumpul di sana untuk mengisi perut mereka. Tak lama kemudian terlihat kelompok tahanan dari sel blok B atau 2 yang sedang makan juga. Diberitahu kalau sel blok B dipimpin oleh pria bernama Alex dan wakilnya bernama Farang. กูจะทุบแม่งมาต้มใครเขาแดกใช่ป่ะมึงไม่รู้ Lalu tak berselang lama datanglah Puek yang hendak mengambil makanan dengan kondisi wajah yang babak belur. Ketika Puek akan mencari tempat duduk, tiba-tiba ia dihampiri oleh anak buah Bear yang langsung menendang makanannya sampai acak-acakan. Sebenarnya di sini Puek sudah sangat geram dan ingin sekali melawan. Namun Puek terus saja mencoba bersabar dengan menahan emosinya. Lalu Farang yang menyaksikan hal itu merasa kasihan ketika Puek diperlakukan seperti binatang. Tapi Alex sang ketua meminta Farang agar jangan dulu ikut campur, karena itu bukan urusan mereka. Setelah selesai makan, terlihat Puek yang sedang mandi bersama dengan para tahanan lain. Lalu tak berselang lama ia didatangi oleh Bear dan para konconya yang langsung mengerumuninya. Di sini Bear menjelaskan kalau mandi itu tidak gratis sehingga Puek harus membayar. Puek menjawab jika dirinya tidak mempunyai uang sepeser pun, jadi harus membayarnya dengan apa? Bear mengatakan kalau begitu Puek cukup berlutut saja di hadapannya. Setelah Puek berlutut, dengan santai Bear menendang dada Puek hingga dia kesakitan. Kemudian Bear memerintahkan Wirat si tahanan baru untuk melakukan tendangan kedua terhadap Puek. Namun Wirat awalnya menolak karena tidak tega jika harus melakukan hal tersebut. Akhirnya Wirat jadi sasaran Bear. Lalu setelah dipikir-pikir, daripada terus disiksa, akhirnya Wirat mau menuruti perintah Bear untuk menendang dada Puek dengan tendangan gemulainya. Kemudian Bear memerintahkan anak buahnya untuk mencoba menendang Puek. Dengan tengil, si tangan kanan langsung pemanasan sambil berkata kalau Puek pasti akan langsung memanggil ibunya. Mendengar kata ibu, seketika membuat Puek emosi lalu tanpa diduga tendangan anak buah Bear dapat ditahan olehnya. Namun alhasil, Puek langsung dikeroyok para konconya karena dianggap telah berani melawan. Tak berselang lama, terlihat Puek yang masih tergeletak pingsan setelah dikeroyok tadi. Di sini, Puek bermimpi tentang masa lalu, yang manakala itu Puek sedang mengikuti perlombaan tinju remaja. Namun sungguh sayang lawannya jauh lebih berpengalaman hingga dapat mengalahkan Puek. Setelah itu, Puek pulang ke rumah dan langsung diobati oleh mendiang ibu. Si ibu sempat meminta Puek agar jangan bertinju lagi sebab itu hanya akan melukai tubuhnya. Puek berkata jika alasan dia bertinju karena tidak mau memakan uang hasil ibunya berjualan narkoboy. Lalu si ibu berkata jika dia tidak berjualan narkoba mereka bisa makan dari mana? Puek hanya tidak mau berpisah dengan ibunya jika nanti ibunya tertangkap polisi. Puek pun bertekad suatu saat nanti dia pasti bisa membahagiakan ibunya, meski dengan cara apapun. Scene beralih ke sekarang, yang mana terlihat Puek masih pingsan di tempat mandi sebelumnya. Lalu Puek pun terbangun karena kedatangan kepala sipir yang menyuruh Puek agar cepat berbaris di lapangan, karena tahanan yang lain sudah berkumpul. Setelah kepala sipir pergi, datanglah Wirat yang memberikan sebutir jeruk kepada Puek. Wirat meminta maaf karena tadi ia terpaksa harus menendang Puek atas perintah dari Bear. Puek pun sangat memaklumi dan tidak mempermasalahkannya. Setelah itu, Wirat duluan pergi ke lapangan, sementara Puek akan memakan jeruknya dulu karena lapar.
Scene beralih ke lapangan. Di sana terlihat para tahanan telah berkumpul atas instruksi kepala sipir. Lalu kepala sipir pun mengizinkan Bear untuk menghajar Wirat, karena Wirat telah membantu Puek. Lalu Wirat pun dihajar habis-habisan. Tak berselang lama Puek datang dan langsung menantang Bear untuk berduel. Saat perduelan itu akan terjadi, Farang si wakil ketua Blok B langsung maju ke depan dan meminta Bear agar berhenti. Farang mengatakan jika Puek telah babak belur, jadi tidak sepadan kalau ia harus melakukan perduelan. Farang bersedia untuk berduel dengan Bear, dan jika ia menang, maka Puek dan Wirat harus pindah ke sel Blok B. Di waktu yang sama, Alex sang ketua Blok B maju, lalu meminta Farang agar minggir karena ini adalah urusan antar ketua. Di sini Alex berhasil membuat kesepakatan dengan Bear, yang mana dia boleh membawa Puek asalkan tidak dengan Wirat. Bear melakukan hal tersebut karena sebenarnya ia tidak berani jika harus berduel 1 lawan 1 melawan Alex. Bah. Ya. ว่าง ไอ้สัตว์ลุกดิอะไรรักมันมากไอ้สัตว์ Pada malam harinya terlihat Puek sekarang sudah tinggal di Blok B. Tak lama ia didatangi oleh Alex dan Farang yang bertanya, kenapa Puek belum tidur? Puek malah balik bertanya, kenapa mereka mau menolongnya? Alex mengatakan kalau ia tidak suka melihat orang disiksa terus-menerus seperti Puek. Berbeda dengan Wirat, yang mana ia akan aman selagi Wirat masih mau melayani rudalnya Bear. Lalu akhirnya Puek pun berterima kasih dan mulai sekarang ia berjanji akan mengabdi kepada Alex dan juga Farang. Kemudian Alex meminta Puek agar beristirahat dan besok ia akan mengobati luka Puek. เดี๋ยวพรุ่งนี้กูให้เด็กในบ้านไปเบิกยามาให้มึงเดี๋ยวมาให้แล้ว ไปนอน Beralih ke scene lain, di sana terlihat Bear yang sedang menyiksa Wirat karena ia tidak mau melayani rudalnya. Lalu Bear meminta Wirat agar tidur tanpa alas sebagai hukuman baginya. Singkat cerita, waktu sarapan pagi pun telah tiba. Terlihat Alex dan Farang yang membangunkan Puek yang tertidur pulas. Di sana Puek semakin dekat dengan Alex dan juga Farang. Mereka berdua adalah sosok pemimpin yang sangat baik hati serta mempunyai jiwa solidaritas tinggi. Berbeda jauh dengan Bear karena ia adalah sosok pemimpin yang kejam, licik, dan tidak berkemanusiaan. ส่วนในแปลงเนี่ยมึง ไปฝรั่ง ไอ้ทวมตัวเพียงแต่หูฟังเสียงเพื่อนดีมาก ผมขอลา Beberapa hari kemudian, Puek dibesuk oleh pacarnya Par. Di sana terlihat Puek yang sangat bahagia karena ia sangat merindukan Par. Sayangnya kedatangan Par ke sini bukan untuk sekedar menengok, melainkan memberi kabar kalau dirinya sudah dijodohkan dengan pria lain. Par meminta maaf karena ini semua adalah kemauan orang tuanya. Sedangkan Par tidak bisa menunggu Puek yang entah kapan bisa bebas dari penjara. Mendengar hal tersebut, Puek hanya bisa menangis sambil memohon agar Par membatalkan perjodohannya itu. Tapi Par menolaknya dan bergegas pergi meninggalkan Puek. เขาจะย้ายบ้านออกไปไงแล้วบอกว่ามึงอะต้อง Saat keluar dari ruang besuk, Puek melihat Farang yang sedang berkelahi dengan Bear dan 2 anak buahnya. Sontak Puek langsung menolong Farang. Lalu perkelahian pun terjadi. Namun keributan itu harus terhenti setelah petugas datang. Ketika mereka semua tiarap, datanglah Alex yang tiba-tiba ikut tiarap persis di pinggir Bear. Alex bertanya apa sebenarnya yang Bear inginkan dan kenapa ia selalu membuat keributan dengan kelompok Alex. Bear mengatakan kalau ia ingin berperang dengan kelompok Alex untuk bisa saling mengalahkan. Pada akhirnya, Alex menyetujui tantangan dari Bear. Lalu mereka sepakat akan berperang di hari Sabtu mendatang. Pada malam harinya terlihat Wirat yang sedang tidur lalu dibangunkan oleh anak buah Bear. Wirat dipaksa untuk melayani rudal si anak buah sambil ditonton oleh para tahanan lainnya. Wirat yang menganggap dirinya bukan waria murahan tentu menolak perintah dari si anak buah. Akan tetapi si anak buah tetap memaksa sampai ia nekat melakukan macam-macam. Memang sudah biasa di setiap penjara sering terjadi hal seperti ini, termasuk di Amegakure sendiri. Setelah itu, si anak buah mempersilahkan tahanan lain jika ingin melakukan hal yang sama dengannya. Pada akhirnya, Wirat pun digilir oleh para tahanan lain tanpa adanya lagi rasa berkeprimanusiaan. Singkat cerita, terlihat Wirat yang hanya bisa tergeletak lemas. Lalu tak berselang lama datanglah Bear.
si anak buah dan satu anak buahnya yang langsung mengeluarkan pisau cutter. Entah apa yang akan mereka lakukan. Namun mereka menggerus pisau cutter itu sampai menjadi serpihan kecil. นี่รับท่านเหล็กจริงๆแน่ Keesokan harinya terlihat semua tahanan yang sedang makan siang di kantin penjara. Terlihat juga di sana Alec yang sedang menikmati makan siangnya bersama dengan kelompoknya. Seperti biasa, Alec dan Farang selalu ramah. Bahkan mereka tak sungkan memberikan makanannya di saat ada anggota yang merasa kurang. Tak berselang lama, tiba-tiba Wirat menghampiri Puek dan merebut makanannya. Tanpa basa-basi, Wirat langsung memakan semua makanan Puek yang membuat Puek bertanya apa yang terjadi. Setelah itu, Wirat memegang lehernya sambil muntah darah. Saat Alec melihat hal tersebut, seketika langsung menyadari kalau ini semua pasti adalah perbuatan Bear. Alec meminta Puek agar tidak usah menolong Wirat, karena bagaimanapun Wirat sudah tidak bisa tertolong. Ternyata mulut Wirat telah dimasukkan bubuk cutter oleh Bear yang membuat tenggorokan dan organ dalamnya rusak. Mengetahui itu semua, Puek langsung mendatangi kelompok Bear yang sedang asik makan. Sempat akan terjadi keributan, namun Puek berhasil ditahan oleh Farang. Kemudian Alec datang dan mengatakan kalau Bear adalah manusia kejam yang hanya berani kepada orang lemah. Alec sudah tidak tahan ingin segera berperang melawan B. Jadi sebaiknya mereka majukan saja peperangannya menjadi hari Jumat. Dengan senang hati, Bear menyetujuinya karena ia juga sudah tidak sabar ingin membantai kelompok Alec. Keesokan harinya, tepat di hari Jumat terlihat Alec dan kelompoknya yang sedang mandi. Alec yang melihat Puek terus cemberut. Lantas ia bertanya, apakah Puek masih tidak terima dengan kematian Wirat? Puek menjawab ya, karena ia sudah menganggap Wirat seperti saudaranya sendiri. Alec lalu mengatakan kalau hari ini mereka akan berperang dengan kelompok Bear. Jadi inilah kesempatan Puek untuk melampiaskan seluruh amarahnya. Siang harinya terlihat Alec dan konco-konconya yang sedang menunggu kedatangan kelompok Bear untuk perang di lapangan. Mereka semua sudah tidak sabar ingin mengalahkan kelompok Bear agar tidak ada kekejaman lagi di penjara ini. Tak berselang lama, datanglah Bear dan kelompoknya hingga Alec CS segera bersiap. Dirasa semuanya sudah siap, mereka langsung memulai peperangan itu. Lalu di waktu yang sama datanglah para petugas yang membuat semua tahanan seketika langsung tiarap. Sang kepala sipir sempat menghajar sebagian dari mereka dengan bentungan, lalu mengancam akan menambah hukuman 10 tahun jika mereka berani melakukan peperangan lagi. บอกสิว่าเอาอีกสันดานพวกมึงเนี่ยมีพวกเราเข้าเวรไม่กี่คนอยู่แล้ว งั้นเดี๋ยวผมลองคุม ฝากด้วย ได้ครับพี่ Singkat cerita, malam harinya ketika para tahanan Blok B tertidur, Farang sempat bertanya, kenapa tidur menggunakan selimut padahal cuaca sangat panas. Puek yang kebetulan tidur di samping Alec, ia pun langsung meraba tubuh Alec dan ternyata ia sedang demam tinggi. Kemudian Puek membuka baju Alec dan ia dibuat terkejut ketika melihat luka tusuk di tubuh Alec. Farang langsung membangunkan semua tahanan lalu meminta mereka agar memeriksa setiap kantongnya siapa tahu ada obat. Sementara itu, Puek mencoba memeriksa luka Alec yang ternyata memang sangat parah. Dan tak ada cara lain selain memanggil petugas untuk diobati. Lalu Puek pun berteriak sambil memanggil petugas berharap mereka datang untuk mengobati Alec. Namun meskipun sudah dipanggil beberapa kali, tidak ada satupun petugas yang mau datang. Sementara itu, Alec yang sedang sekarat meminta Puek agar berhenti memanggil sebab itu percuma. Lalu Alec juga memerintahkan semua tahanan lainnya supaya tidur kembali. Kemudian Puek mendekati Alec dan memintanya agar bertahan. Lalu Alec menjawab, sepertinya malam ini akan menjadi malam terakhir dari hidupnya. Alec hanya ingin Puek dan Farang membalaskan dendamnya kepada Bear. Setelah itu, Alec meminta Puek dan Farang agar tidur di sampingnya untuk menemani Alec di sisa-sisa akhir hidupnya. Tak berselang lama, Alec pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan dipeluk oleh Farang dan juga Puek. Singkat cerita, di pagi harinya, Puek dan Farang mendatangi Bear yang sedang mandi.
Mereka langsung menghajar beberapa anak buah Bear yang mencoba menghalangi. Dengan songong, Bear bertanya kenapa mereka datang hanya berdua, dan apakah Alex sudah berpindah alam? Lalu dengan penuh emosi, Puek menantang Bear untuk berduel 1 lawan 1 dengannya. Sampai di antara mereka ada yang modar. Tentunya Bear menerima tantangan tersebut. Namun ia ingin perduelan itu menggunakan pisau dan perduelannya akan dilakukan sore ini di dalam toilet penjara. วันนี้เรามีนัดชีวิตกู Tak berselang lama terlihat Puek yang ditemani oleh Farang sedang mengasah pisau. Farang sempat bertanya kenapa Puek ingin berduel dan tidak berperang saja. Puek mengatakan kalau berperang kemungkinan besar mereka akan dihentikan oleh petugas sebelum menghabisi Bear. Sedangkan jika melakukan duel, ia mempunyai kesempatan besar untuk menghabisinya. Singkat cerita, waktu pertarungan pun tiba. Puek, Farang, dan para anak buahnya sudah menunggu kedatangan Bear di toilet. Lalu tak berselang lama datanglah Bear bersama para anak buahnya juga. Di sini Farang meminta agar tidak ada yang berkelahi selain Puek dan Bear. Sedangkan mereka semua cukup menonton saja. Dengan senang hati, Bear setuju. Lalu terjadilah perduelan sengit. Kauทำไมเหี้ยใจเย็น 1 ไอ้สัตว์ไปก่อนเฮ้ยอะไร Dan akhirnya Bear berhasil dikalahkan oleh Puek. Lalu tanpa diduga datanglah para petugas yang langsung mengamankan mereka semua. Setelah semua tahanan masuk ke selnya, kini tinggallah Puek yang disiksa sendirian oleh kepala sipir karena dianggap selalu mengacau di penjara tersebut. ไม่ใช่เหรอกูเพิ่งเข้าเนี่ยมีแผลแค่นี้มึงทั้งคู่เลย Beberapa jam kemudian, terlihat Puek dan Farang yang dipindahkan ke sel isolasi karena dianggap telah memicu keributan dan selalu membuat masalah termasuk telah menghabisi Bear. Singkat cerita, mereka kemudian didatangi oleh kepala sipir yang langsung memberikan makanan. Lalu si kepala sipir mengatakan, jika sekarang adalah hari terakhir Farang dan Puek ditahan di penjara ini. Karena sebentar lagi mereka akan dipindahkan ke penjara yang lebih sadis dan dipenuhi kriminal kelas atas. Tentu saja semua itu sebagai hukuman untuk Puek dan Farang yang sudah terang-terangan menghabisi tahanan lain yaitu Bear. Puek sempat bertanya, bukankah Bear juga telah menghabisi Wirat dan Alex? Lalu kenapa sebelumnya ia tidak ditindak? Si kepala sipir menjawab, kalau Bear melakukan hal tersebut dengan sangat rapi dan tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi saksi. Lalu setelah itu, Puek dan Farang pun dipindahkan ke penjara lain. Mereka berdua sudah pasrah menerima takdir dan siap akan menjadi penguasa lagi di penjara selanjutnya. Dah beli lu.